Selamat malam. Kita hari ini akan mempelajari tentang trik-trik untuk menjawab pertanyaan tes intelijensi umum. Pertama ada kasus yang seperti ini. Kabel titik dua karet. Maksudnya seperti apa ini? Kalau kita lihat, kabel itu di bagian luarnya dilindungi oleh karet. Maka kita harus mencari analogi yang cocok. Sampul dilindungi oleh gores. Tidak cocok. Sampo dilindungi oleh rambut. Tidak cocok. Buku dilindungi oleh sampul. Cocok. Kita tandai dulu. Gelas dilindungi oleh kaca. Tidak cocok. Madu dilindungi oleh manis. Tidak cocok juga. Maka jawaban C yang benar. Yang kedua, singa, rusa. Kalau antiseptik, pasangannya dengan apa? Nah, kita bisa lihat analoginya di sini. Kalau singa itu memburu rusa ya. Artinya singa membunuh rusa. Antiseptik apakah bisa membunuh obat? Tidak cocok. Antiseptik membunuh hama. Masih bisa kita pertimbangkan. Antiseptik membunuh penyakit. Enggak. Antiseptik membunuh kuman. Ya, lebih cocok ke kuman ya. Berarti D ya jawabannya. Jadi ini tuh analogi. Kemudian ini juga Rabu, Sabtu. Nah, kita lihat Rabu itu adalah apa? Hari ketiga. Sabtu adalah hari keenam. Jarak dari Rabu ke Sabtu itu ada 3 hari. Berarti jawaban cocok adalah A, karena 1 ke 4 jaraknya 3 juga. Kalau 8, 10 itu kan jaraknya 2. Januari, Februari jaraknya 1. Jam ke dinding nggak ada korelasi. Tahun bulan juga tidak ada korelasinya. Nah, ini massa, are. Kalau massa itu kan berat ya. Kalau are itu kan luas ya. Berarti are itu merupakan satuan luas. Berarti langsung C jawabannya. Kenapa bisa langsung C? Karena udah jelas. Satuan are itu adalah untuk luas. Bukan untuk panjang, bukan untuk berat, bukan untuk listrik, bukan untuk daun. Ya, langsung C jawabannya. Nomor 5. Api, topan. Api bisa menyebabkan kebakaran, angin bisa menyebabkan topan. Jadi jawaban yang cocok D. Kebakaran dan angin. Soal ke-6. Ini ada bilangan aljabar ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 60. X kurang Y sama dengan negatif 4. Coba dilihat dulu. Nah, setelah kita lihat, ini ada trik untuk mengerjakannya. Kita ingat dulu ada persamaan seperti ini. X kurang Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 2XY. X kurang Y-nya kan minus 4. Kita substitusi minus 4-nya itu ke dalam persamaan ini. Jadinya minus 4 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kan diganti jadi 60. Jadi salah 60 di sini. Kurang 2XY. Jadi kita pindahin yang variabel di satu sisi semua, yang konstanta di satu sisi semua. 2XY sama dengan 60. Ini kan positif 16 jadinya nih kalau dikuadratin. Tapi karena dia pindah ke kanan, jadinya negatif 16. Kita kurangi, maka X-nya adalah 22.
Ya sudah, karena pertanyaannya adalah XY tambah 8, berarti tinggal 22 tambah 8, hasilnya 30. Berikutnya, tentukan nilai akar dari akar 42 tambah akar 42, dan seterusnya. Kalau mau menjawab yang seperti ini, kita harus lihat berapa kali berapa yang mendekati 42, dengan catatan angkanya itu harus berdekatan. Dalam hal ini adalah 7 kali 6, yaitu 42. Maka nilai akar tersebut ya 7. Ini kita buktikan di sini. Ini dia penjelasannya semua. Bisa kali ya. Cari perkalian yang mendekati 42, tapi angkanya harus berdekatan. Ya kan bisa saja 2 kali 21 kan 42 juga, tapi kan jauh dari 2 ke 21. Soal ke-8 ini, jika P kurang 20 sama dengan Q tambah 8, maka Q kurang P sama dengan. Nah, kita lihat di sini. Persamaan ini kita atur. Semua yang variabel pindah ke kiri, yang konstanta pindah ke kanan. Posisinya P kurang Q sama dengan 20 tambah 8 yang ini. Kemudian kita tarik, sama-sama kita kali min 1. Berarti min 1 kali buka kurung P kurang Q sama dengan min 28. Berarti Q kurang P adalah minus 28. Jadi tidak mesti harus dicari P-nya berapa, dicari Q-nya berapa. Ada kan cara cepatnya ya. Jika diketahui P adalah bilangan positif, tentukan hubungan A dan B. Jika A sama dengan 2P tambah 4 dan B sama dengan 4P tambah 1. P adalah bilangan positif. AB jika A ini dan B adalah ini. Misalkan P itu adalah bilangan positif dan 0. Masukin minimal 3 data ya. Kita tes 1, 0, dan 10. Berarti nilai A-nya nanti menjadi 5, 1, dan 41. Karena hasil A dan B bisa lebih dari atau kurang dari, maka hubungan A dan B tidak dapat dipastikan. Ini ya. Tes 3 data. Kalau P-nya 1, 0, 10, maka A-nya 6, 4, dan 24. B-nya 5, 1, dan 41. Yang pertama, nilai A lebih besar dari B. Yang kedua, nilai A lebih besar dari B juga. Tapi yang ketiga, nilai A lebih kecil dari B. Jadi nggak cocok. Ini sebaiknya dikasih seperti ini. Nah, ini soal ke-10. Ya, sebenarnya dikerjakan secara manual itu tidak masalah. Nah, tetapi ada cara cepat untuk mengerjakan ini. Kita lihat ada persamaan seperti ini. P tambah Q kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Kita gunakan persamaan ini. Kita ganti P-nya itu adalah 298, Q-nya adalah 115. Ya sudah, tinggal 115 tambah 298, hasilnya 413, lalu dikuadratin. Dapat jawabannya. Jadi soal nomor 6 sampai 10 tadi itu semuanya tentang aljabar ya. Soal nomor 11 ini berkaitan dengan deret. Tentukan pola dari angkanya. 5, 25. Ini jelas nampak ya. Kalau 5 ini dikuadratin jadi 25. 6 dikuadratin jadi 36. 7 dikuadratin jadi 49. Berarti 8 dikuadratin menjadi 64. Jawabannya E. Soal nomor 12. Ini tiganya muncul sekali. Empatnya muncul 2 kali. Limanya muncul 3 kali. Enamnya muncul harusnya 4 kali kan?
Berarti D jawabannya. Nomor 13. 13, 14, 15. Tiba-tiba lompat 20, 19, 24, 25. Lihat ada polanya di sini ya. 13 tambah 2 menjadi 15. 15 tambah 4 menjadi 19. 19 tambah 6 menjadi 25. Maka 25 tambah 8 itu menjadi 33. Berarti Y-nya adalah 33. Berarti B, C, sama E. Ada 3 kemungkinan jawaban. Berikutnya. 14 tambah 6, 20. 20 tambah 4, 24. 24 tambah 2 adalah 26. Berarti C tepat jawabannya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di sini. Silakan dilihat. Berikutnya soal nomor 14. Di sini ada angka 70, 75, 67, 72, 64, 69, 61, XY. Nah, kita lihat. Polanya selalu berkurang 3 dengan lompat 1. 70 ke 67. Kurang 3. Kurang 3 dapat 64. Kurang 3 dapat 61. Berarti kurangi 3 lagi. Berarti 58 belakangnya. Ya udah langsung B jawabannya. Karena cuma 58 satu-satunya di sini ekornya. Soal 15. 17, 85, 340, 1020, 2040. Polanya ini perkalian ya. 17 kita kali 5 hasilnya 85. 85 dikali 4 hasilnya 340. 340 dikali 3 hasilnya 1020. 1020 berarti dikali 2 hasilnya 2040. Setelah itu berarti dikurangi 1. Dikurangi ya. Berarti jadinya kali 1. Jadinya 2040. Berikutnya soal nomor 16. Ini figural ya. Yang jelas kotak warna hitamnya selalu di sebelah kanan atas. Berarti A, B, C, atau E. Kemudian, segitiganya putih, hitam, putih. Berarti segitiga berikutnya harus hitam. Antara B atau C. Nah, kita lihat di sini segitiga yang ada dalam persegi bergerak ke sudut dengan arah berlawanan jarum jam. Dan warnanya juga berubah putih hitam, putih hitam. Berarti karena dia dari di sini, turun ke sini, geser ke kanan, baru dia berarti pola keempatnya harusnya dia naik. Berarti C jawabannya. Untuk nomor 17. Bintangnya putih semua. Berarti gambar keempat bintangnya juga harus putih. Berarti A, B, atau E. Kemudian di sisi atas turun satu, berarti bergeser ke sini. Berarti antara A atau B. Karena posisinya berada di sebelah kiri bawah ini. Kemudian pola warnanya hitam, putih, hitam, berarti selanjutnya putih. Berarti A jawabannya. Soal nomor 18. Ini ada panah 1, panah 2, kosong, sama panah 4. Ini polanya berarti nambah satu panah, nambah satu panah, nambah satu panah. Berarti sini harus 3 panah. 3 panah ada A sama E. Tapi kalau kita tambahan panahnya ini mengikuti jarum jam ya. Berlawanan jarum jam. Atas, kiri berarti ke bawah. Berarti E jawabannya. Soal nomor 19. Petiknya kotak yang terluar ini masih sama ya. Kemudian panahnya berwarna hitam, putih, hitam. Berarti putih lagi. Berarti B atau C. Oke. Kemudian ini panahnya kan ya, sama-sama panah ke atas ya B dan C karena polanya kiri, bawah, kanan, lanjutnya atas berarti B dan C.
Nah, kita lihat pola lingkaran besar sama-sama di kiri bawah. Berarti kita lihat aja yang pola lingkaran kecil. Apakah dia harus berwarna hitam atau putih? Di sini putih, hitam, putih, berarti selanjutnya hitam, yaitu C. Ini penjelasan lebih lanjutnya. Soal 20, di sini ada petak segitiga, segi tujuh, lingkaran. Nah, kalau kita perhatikan, dalamnya adalah segitiga. Maka segitiga menjadi di luar. Dalamnya adalah segi tujuh. Segi tujuh ada di luar, dalamnya lingkaran. Lingkarannya menjadi di luar, dalamnya jajar genjang. Maka untuk berikutnya, luarnya harus jajar genjang udah berarti A pasti. Kemudian ini namanya analogi. Ini harus berpikir agak sedikit lebih keras ya untuk bisa menentukan pola jawabannya. Semua anak pandai bernyanyi. Sebagian anak pandai bermain piano. Sebagian anak yang bermain piano juga meniup harmonika. Kesimpulannya apa? Sebagian anak pandai bernyanyi, sebagian anak pandai bermain piano, sebagian anak bermain piano juga meniup harmonika. Jawabannya itu A yang tepat ya. Ini pernyataan pertama di mana semua anak pandai bernyanyi. Sehingga anak bermain piano pasti pandai bernyanyi. Nah, soal nomor 22. Setiap pagi Ida makan nasi uduk, setiap makan nasi uduk Ida minum teh. Berarti bisa dikatakan setiap pagi Ida minum teh. D jawabannya ya. Ida minum teh setiap pagi. Nah, tipsnya bisa dengan coret kata yang sama nih. Nah, kita lihat di sini. Setiap pagi Ida makan nasi uduk. Berarti kata kuncinya makan nasi uduk. Setiap makan nasi uduk, Ida minum teh. Yang ini juga dicoret. Ada dua yang coret, berarti kesimpulannya langsung Ida minum teh setiap pagi. Berikutnya nomor 23. Dalam persyaratan masuk tes Akmil, maka peserta harus memiliki tinggi badan 170 cm, berbadan sehat, tidak memiliki catatan kriminal, atau lolos tes kesehatan. Umar mencoba Akmil karena dia tidak memiliki tinggi badan 171 cm. Karena dia memiliki tinggi badan 171 cm, serta lolos tes kesehatan, namun memiliki catatan kriminal. Kesimpulannya, kalau kita lihat jawabannya A ya, tapi kita bahas satu-satu. Kita dari E dulu lah. Kalau E tidak dapat ditarik kesimpulannya, ini jelas enggak ya? Kesimpulannya ada kok. Yang D, Umar kecil kemungkinan masuk lolos tes Asmil. Ya rasanya enggak deh. Jadi meskipun dia memiliki catatan kriminal, kan di sini tulisannya atau salah satu kriterianya boleh tidak dipenuhi. Berbeda kalau kita pakai kata dan. Kalau kata dan, semuanya harus terpenuhi. Tapi kalau pakai kata atau, cukup salah satu saja, itu sudah boleh terpenuhi. Jadi D salah. Kalau C, Umar belum tentu bisa lolos juga salah. B, Umar tidak lolos, ini apalagi, ini salah. Maka yang jawaban tepat adalah A, Umar tuh tetap lolos. Karena kan atau, ya, dia tidak dipaksa harus memenuhi semua kriteria. Kemudian nomor 24, saya berikan waktu bagi penonton video ini untuk memperhatikannya terlebih dahulu dan coba untuk memikirkan jawabannya.
Kita lihat. Pada pendaftaran Sekolah Ikatan Dinas 2023, peserta harus lolos tes SKD dan memiliki postur tubuh yang sehat. Lala memiliki postur tubuh yang tidak sehat namun lolos tahap SKSD. Maka kesimpulannya adalah B jawaban benar ya. Lala tidak lolos Sekolah Ikatan Dinas 2023. Pada soal dijelaskan menggunakan syarat dengan kata kondisional dan. Artinya semua persyaratan harus dipenuhi. Apabila tidak, maka tidak akan terjadi kondisi tersebut. Jadi nggak boleh ya. Intinya Lala tidak lolos. Soal nomor 25. Nova menyukai Raffi. Siapa yang menyukai Raffi tentu juga akan menyukai Randi. Nova hanya menyukai pemuda yang pintar. Ya berarti Raffi itu pintar. Itu kan intinya. D jawabannya ya. Kalau untuk menjawabnya, kita menggunakan konsep coret kata yang sama. Nova menyukai Raffi. Siapa yang menyukai Raffi tentu juga akan menyukai Randi. Kesimpulannya, Nova juga menyukai Randi. Tapi kan tidak ada jawabannya di situ. Nova hanya menyukai pemuda yang pintar, berarti Randi adalah pemuda yang pintar. Udah, berarti D. Oke, saya rasa untuk beberapa jenis soal untuk tes intelijensi umum seperti ini ada analogi, figural, deret, aljabar, sama ini saya lupa nama kategorinya, tapi yang jelas ini sering muncul dalam tes intelijensi umum ya. Semoga dengan pembahasan yang sudah kita lakukan ini bisa membuat rekan-rekan semuanya memahami materi dengan lebih baik. Saya ucapkan terima kasih karena berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam.